Beliau di tengah, saya diminta di hadapan. Ada pada depan. Dan gesturnya memang sudah tidak bersahabat. Tidak nyaman. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja siapa dibalik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Wah, saya kaget kan. Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Salah satu peninggalan Presiden Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara yang menimbulkan segala macam kejahatan terpelihara begitu rupa gitu. Karena signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah. Nah ini menurut saya sejarah mesti mencatat. Sudirman Said adalah Menteri ESDM di periode pertama pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014, namun hanya bertahan 2 tahun, karena di tahun 2016, Sudirman Said dipecat. Sementara Agus Raharjo adalah mantan Ketua KPK periode tahun 2015 sampai 2019. Kedua mantan pejabat era Jokowi ini membuat pernyataan yang cukup menggegerkan publik. Menurut mereka, Jokowi justru diduga melindungi para tersangka korupsi. Apakah benar demikian? Tonton sampai habis, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Refli Harun, People's Opinion. Pernyataan Jokowi yang menyebut sudah 3 kali mendorong DPR untuk bahas UU perampasan aset cukup mengundang kontroversi di tengah masyarakat, mengingat saat ini pemerintahan Prabowo sedang gencar-gencarnya mencari siapa sesungguhnya dalam demo anarkis tanggal 25 sampai 30 Agustus, yang menurut sejumlah kalangan, aksi ini dimulai dari sejumlah provokasi di media sosial yang isinya paling banyak menyudutkan posisi DPR. Kalau demo kemarin itu aneh. Aneh kenapa? Aneh bener. Ada stasiun TV yang live. Sebelumnya tuh nggak pernah ada stasiun TV yang live, nggak ada titik medis, nggak ada suplai logistik. Jadi kayak masalahnya tiba-tiba datang. Dan anehnya, aku harus ngomong kayak gini karena waktu orang nanya kenapa bang lebih ini. Anehnya adalah kan kita tahu akun-akun yang pro government ya. Beberapa akun pro government justru mendukung supaya demo ini terjadi. Akun-akun yang dulunya itu selalu ngefitnah kita. Karena waktu kita nuntut, harusnya RUU ini ada pembaruan, terus kita bilang, seharusnya MK sama MA jangan kayak gini keputusannya, atau seharusnya PPN 12%. Itu kita, wah habis banget tuh difitnah-fitnah akun-akun yang, lah sebutlah akun buzzer segala macam. Nah, itu kan akunnya itu aja. Tiba-tiba akun-akun ini serentak tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Yang mana sebenarnya nggak ada kelompok rimpang atau rempang, kelompok kolektif apapun yang mempersiapkan itu semua gitu. Lu melihat itu? Everyone seolah-olah tidak well prepared. Ininya nggak ada lah kelompok-kelompok. Dulu tuh setiap ada aksi atau apa, poster tuh pasti organik. Artinya poster tuh emang buatan tangan atau buatan desain. Nggak ada tuh orang-orang bakal main AI, atau nggak ada tuh tiba-tiba ada kayak ini kode Prabowo untuk masyarakat marah ke DPR. Itu nggak pernah narasi yang dipakai teman-teman yang selama ini memang berjuang, itu nggak pernah. Makanya semua orang kaget. Triggernya apa? Kita tahu DPR harus dibenahi, kita tahu DPR harus dikritik, dan kita tahu banyak respon yang salah, dan kita banyak sekali kemarahan dan banyak sekali kekecewaan dan kekesalan. Tapi orang-orang yang emang well educated tahu, bukan bubarkan sih. Iya, karena memang ada satu narasi kemarin aku kutip bahwa BEM dan juga buruh itu tidak turun, kata itu benar ya. Biasanya kan biasanya kalau kelompok mahasiswa, koalisi masyarakat sipil atau partai atau pekerja, dan itu jadi jelas gitu. Tiba-tiba akun-akun ini serentak tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Sangat aneh ketika Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun tidak mengeluarkan Perpu perampasan aset, lalu tiba-tiba setahun setelah tidak berkuasa, tiba-tiba bersuara seolah DPR lah satu-satunya lembaga yang bersalah tidak mengesahkan UU perampasan aset. Jika Jokowi benar-benar serius ingin memberantas korupsi, bukankah undang-undang memberikan kewenangan kepada seorang presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang tidak harus dikonsultasikan dan ditandatangani DPR? Kenapa Jokowi tidak melakukan itu? Dan fakta berikut yang diungkapkan para pejabat di era Jokowi benar-benar membuat akal sehat kita tergelitik. Menurut mereka, Jokowi justru diduga sengaja menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan para petinggi negara kala itu. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Berpulang kepada yang menuturkan. Jadi ada sedikit cerita yang
mungkin saya tidak pernah sampaikan di publik. Pada waktu proses Pak Pemerintah Saham itu lagi memuncak itu kan publik sebetulnya sangat senang, sangat memberikan dukungan apresiasi pada pemerintah gitu. Dan tapi di tengah proses itu tiba-tiba saya dipanggil oleh Presiden Pak Jokowi. ya, saya ingat hari Jumat karena berhentinya pertemuan karena azan sholat Jumat. Tidak seperti biasanya kan beliau di ujung meja, terus kami ditempatkan di sudut sebelahnya kan. Kali itu di tengah meja besar itu, beliau di tengah, saya diminta di hadapan. Ada pada depan. Ada pada depan. Ya. Dan gesturnya memang sudah tidak bersahabat. Gitu. Tidak nyaman. Iya. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja, siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Wah, saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Pak Presiden, tidak ada yang memerintahkan ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membersihkan sektor ini. Dan seluruh langkah-langkah ke MKD, ke KPK itu sudah konsultasi dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap penjelasan itu menurunkan tensi. Tapi ternyata pertanyaannya diulang dengan lebih keras. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini gitu? Kasus Papa Minta Saham mencuat di tahun 2015 bermula dari rekaman percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto, Direktur PT Freeport Maruf Samsudin dan pengusaha yang sekarang jadi tersangka di Kejagung, Riza Khalid. Dalam rekaman itu, diperdengarkan Setia Novanto yang minta saham ke PT Freeport. Di rekaman itu, nama Jokowi dan Yusuf Kala pun ikut disebut-sebut. Percakapan ini direkam oleh Maruf Samsudin dan lalu dikirim ke Menteri SDM kala itu, Sudirman Said. Sudirman Said kemudian meneruskan rekaman ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dan di sanalah rekaman ini diputar dan dipublikasikan, yang memantik kemarahan Jokowi yang berujung pada pemanggilan Sudirman Said ke istana. Walau Setia Novanto sudah disidang di Mahkamah Kehormatan Dewan dan bahkan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dengan dugaan melakukan pemufakatan jahat, namun pada akhirnya Setia Novanto lolos dan kembali jadi Ketua DPR RI. Dan siapakah di balik kasus ini yang diduga cawe-cawe membantu meloloskan Setia Novanto? Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Anda ingat kan? Novanto itu kan sudah tersangka. Sudah yakin sekali Jaksa Agung, Pak Prasetyo waktu itu. Udah masuk ini. Tapi tiba-tiba bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Nggak bisa kan? Kasus Papa Minta Saham ya? Iya, kasus terus oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas demi hukum. MK sudah Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat itu. Sehingga itu dijadikan alasan untuk tidak meneruskan ya. Tidak hanya lewat Presiden bahwa dia orang kuat, tapi juga saya curiga sekarang bahwa itu masuk ke MK, karena waktu itu saya protes juga lewat media. Gimana sih MK kok bukti pidana harus minta izin? Kan di jalan-jalan banyak CCTV juga tanpa izin kalau gitu kan. Saya kan bilang begitu di media waktu itu. Tapi oke, putusan MK itu mengikat. Selalu saya katakan putusan MK mengikat, ya sudah. Ini demi konstitusionalisme kita, MK sudah memutus. Tapi waktu itu saya sudah mulai curiga. Ini pasti main ke MK. Kalau saya masih di MK, nggak mungkin kayak gini dia. Ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan, ya itu nanti bagaimana? Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat. Riza Khalid juga orang kuat. Nah kalau bersatu, Kata Pak Presiden. Ini Presiden yang bilang gitu? Kata Presiden. Pak Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berfungsi. Karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Tidak kita sembunyikan Mas Firman ya. Dilanjut Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya. Setia Novanto akhirnya masuk penjara pada tanggal 29 Maret 2018. Namun bukan karena kasus Papa Minta Saham. Setia Novanto ditahan justru atas kasus lain, kasus proyek pembuatan KTP elektronik yang menurut KPK merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun. Setia Novanto didakwa menerima suap sebesar 300 miliar. Jika MK dan Jaksa Agung bisa loloskan Setia Novanto, ternyata KPK waktu itu di bawah pimpinan Agus Raharjo ternyata tidak bisa ditekan. Dan itu terjadi sebelum Undang-Undang KPK direvisi di tahun 2019.
Sebelumnya di program Rosi, Ketua KPK 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendiri membahas kasus korupsi IKTP. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang terbit di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, di pasal 3 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan itulah sebabnya di masa kepemimpinan Abraham Samad sebagai pimpinan KPK, ketika seorang menteri dari partai penguasa kala itu tersandung kasus korupsi, Presiden tidak bisa menghentikan atau intervensi kasus. Tapi tahun 2019, pasca perseteruan Presiden dan Ketua KPK Agus Raharjo, pasal 3 ini diubah menjadi KPK berada di bawah rumpun eksekutif, dan karena berada di bawah rumpun eksekutif, pasal ini pun memberi peluang seorang Presiden bisa melakukan intervensi kasus di KPK. Bukan hanya itu, di pas 40 hasil revisi undang-undang disebutkan KPK bisa menghentikan kasus yang sudah diselidiki, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di era pemerintahan sebelum era Joko Widodo. Tidak heran jika seorang sudah diperiksa oleh KPK waktu itu sudah otomatis jadi tersangka, dan tidak lama kemudian akan dipenjara. Pasca revisi Undang-Undang KPK, kita kemudian banyak menemukan fakta di mana KPK melakukan penggeledahan dan bahkan seorang yang sudah ditetapkan jadi tersangka, namun kasusnya dihentikan. Kasus-kasus seperti kasus penggeledahan rumah gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur misalnya, atau kasus mantan gubernur Kalimantan Selatan yang sudah jadi tersangka, namun kemudian kasusnya menguap, semua mengundak tanda tanya. Apakah ada intervensi penguasa? Dan saat ini ketika Jokowi tampil berteriak seolah DPR lah yang paling bertanggung jawab dalam menghambat pemberantasan korupsi karena enggan membahas UU perampasan aset, wajarkah kalau kemudian tudingan yang sama dilemparkan ke Jokowi? Kenapa Jokowi waktu itu tidak menerbitkan Perpu? Kenapa Jokowi ikut merancang revisi Undang-Undang KPK yang membuat kedudukan KPK jadi tidak sekuat di era pemerintahan Presiden sebelumnya? Dan kenapa Jokowi justru terkesan memberikan kelonggaran kepada para mafia korupsi merajalela, padahal dia adalah Panglima tertinggi TNI dan sekaligus pengendali tertinggi kepolisian? Jika menghadapi mafia dalam negeri takut, lalu bagaimana rakyat berharap pada pemimpin jika negara kita diserang negara lain? Mas Dirman itu Kalau diteruskan sedikit ya, bagaimana pertalian tindakan semacam ini yang mafioso itu dengan proteksi seorang pemimpin negara. Yang menarik kan dia mundur dari ketua DPR, tapi kemudian difasilitasi masuk lagi menjadi ketua Golkar. setelah mundur dari DPR. Habis itu kembali memimpin DPR. Dan itu tidak mungkin tanpa intervensi kekuasaan paling atas. Jadi ini yang saya maksud, mungkin nanti sebelum kembali kepada soal mafia, bahwa salah satu peninggalan Presiden Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara yang menimbulkan segala macam kejahatan terpelihara begitu rupa gitu. Karena signal yang diberikan oleh pimpinan tertinggi ternyata dia melindungi orang-orang bermasalah gitu. Nah ini menurut saya sejarah mesti mencatat dan tidak boleh hal ini dibiarkan. Dan Mas Dirman menjadi saksi atas itu semua ya, karena berada di dalam saksi mengalami. Indeks persepsi korupsi di era Jokowi tertinggi di masa kepemimpinan Agus Raharjo, masa ketika Undang-Undang KPK belum direvisi di tahun 2019, yaitu di angka 40.
Setelah itu di tahun 2020 terjun ke angka 37 dan terakhir ketika masa pemerintahan Jokowi berakhir di tahun 2024, angka persepsi korupsi Indonesia terjun di angka 34. Ada 7 menteri era Jokowi yang sudah jadi tersangka, dan ada 2 lagi yang masih dalam tahap penyelidikan. Tahun 2023, ICW rilis angka kerugian negara akibat korupsi di era pemerintahan Jokowi sebesar 290 triliun. Dan jika ditambahkan dengan kasus seperti kasus timah, kasus ekspor minyak mentah, kasus Pertamina, kasus Inhutani, kasus penyelundupan biji nikel dan lain-lain, angka kerugian negara diperkirakan mencapai 2 kuadran atau 2.000 triliun. Korupsi era pemerintahan Jokowi begitu masif. Tapi Jokowi lempar tanggung jawab ke DPR. Menurut kalian, apa sesungguhnya motif dibalik serangan demi serangan Jokowi ke DPR? Apakah ada hubungannya dengan temuan Ferry Irwandi bahwa demo anarkis di tanggal 25–30 Agustus bermula dari serangan masif akun-akun tertentu ke lembaga DPR? Silahkan beri penilaian sendiri, kami tidak menyimpulkan, karena kami hadir hanya untuk berbagi fakta dan informasi. Semoga Prabowo bisa segera menyelesaikan UU perampasan aset, untuk mengembalikan kekayaan negeri kita yang dicuri para perampok berdasi, dan agar isu ini tidak dijadikan bahan untuk melegalisasi kejahatan lainnya. Terima kasih sudah menonton.